Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi ghurril mayamin. Afdhalus salati wa atammut taslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما يا ربنا وأصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena sampai pada detik ini kita masih mendapatkan hidayah, taufik dan juga karunia-karunia yang besar darinya, sehingga pada detik ini pula kita mampu melanjutkan pengajian rutin yang kita adakan setiap hari Sabtu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan untuk beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh sahabatnya dan juga orang-orang yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, salah satu karunia yang besar, kenikmatan yang agung yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla adalah kita terlahir dalam keadaan beragama Islam dan kita mendapatkan nikmat sunnah, bisa mengenal agama yang benar, mengenal jalan yang lurus, mengenal ilmu-ilmu agama yang itu semua akan bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang nikmat ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Harta sebesar apapun tidak bisa ditukar dengan nikmat yang agung ini. Maka marilah sama-sama kita berusaha untuk tetap istiqomah, belajar ilmu agama, terutama belajar ilmu tentang akidah, keyakinan yang benar, belajar tentang tauhid, belajar tentang Allah. Kita belajar tentang hak-hak Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia nanti dalam keadaan terus belajar. Apakah kita belajar atau yang mengajarkan? Dan itulah seutama-utamanya kehidupan. Terus belajar sampai akhir hayat. Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau ditanya, sampai kapan wahai Imam engkau selalu kemana-mana membawa pena, membawa kertas, membawa pulpen? Kata beliau, minal mihbara ilal makbarah, dari pena ini sampai ke makbarah, sampai ke kuburan. Terus belajar sampai kapan? Meninggal dunia. Ini kemuliaan. Kita terus belajar atau terus mengajar. Antara dua itu, belajar atau mengajar. Kalau tidak sebagai guru ya sebagai murid. Itu saja, ya, sampai meninggal dunia. Dan insya Allah inilah yang akan membuat kita tetap istiqomah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang mana hak Allah atas hambanya, yaitu yang dikarang oleh Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekhul Islam Al-Mujaddid, seorang pembaharu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Insyaallah kita akan masuk bab yang ke-22, ya, yaitu upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang mengantarkan kepada syirik. Ini yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Kalau judul babnya dalam tulisan Arab yaitu bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bab apa-apa yang datang, yaitu dalil-dalil
bab tentang dalil-dalil fi himayatil Mustafa, yaitu penjagaan al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janibut tauhid, yaitu masalah tauhid, wa syaddihi kulli tariqi yasilu ila syirik, dan menutup segala pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini bab yang dibawakan oleh beliau, yang mana sebelumnya beliau telah membawakan beberapa bab, di antaranya sebab terjerumusnya manusia ke dalam kesyirikan adalah gulu terhadap orang-orang soleh. Di antara bentuk gulunya mereka, ketika orang soleh ini meninggal dunia, mereka agungkan kuburan-kuburan mereka. Ini belum sampai mereka sembah, masih mengagungkan kuburan orang-orang soleh. Kemudian zaman telah berlalu sampai mereka itu menyembah kuburan orang-orang soleh. Ini bab sebelumnya, menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai al-awthan, yaitu berhala-berhala yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian bab ini upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga tauhid. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat berupaya untuk menjaga kemurnian tauhid. Jangan sampai tauhid umatnya itu terkontaminasi dengan kesyirikan. Dan ini adalah bukti kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita tahu beliau itu orang yang sangat sempurna di dalam memberikan penjelasan dan nasihat. Beliau manusia yang berhasil menjalankan amanah yang dibebankan oleh Allah kepadanya. Apa kira-kira amanah yang Allah bebankan kepada Nabi Muhammad? Yaitu untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah adalah agar manusia bertauhid dan agar manusia menjauhi kesyirikan. Karena inilah tujuan manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka beliau sudah selesai menyampaikan secara gamblang, secara jelas, secara terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang. Bahkan tidak ada burung yang mengepakkan sayapnya di udara, melainkan beliau sudah mengajarkan kepada umatnya. Maka sekarang tergantung Anda mau mengikuti Rasulullah atau tidak mau mengikuti Rasulullah. Beliau sudah berlepas diri, beliau sudah angkat tangan, beliau sudah selesai tugasnya. Sekarang sudah silakan pilih sendiri, kembali kepada diri Anda sendiri, mau mengikuti Rasulullah atau tidak mengikuti Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 42, liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Maka celakalah orang yang celaka dari penjelasannya, dan hiduplah orang yang hidup dari penjelasan beliau. Dari penjelasan Nabi Muhammad yang sangat gamblang ini, terserah, yang celaka-celaka, yang sukses, yang celaka-celaka, yang berhasil. Ini silakan pilih sendiri, ya, kembali pada diri masing-masing. Kalau kita mengikuti Rasulullah, yaitu menjaga tauhid dan menjauhi kesyirikan. Waalaikumsalam. Jadi hujjah itu sudah ditegakkan. Hujjah sudah ditegakkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertanggung jawab, ya, atas apa yang dilakukan oleh umatnya. Kita tahu dalam riwayat yang sahih, ada sebagian umatnya yang datang pada hari kiamat ingin minum di telaga Rasulullah,
Maka beliau mengatakan, ummati ummati, itu adalah umatku. Namun malaikat mengatakan, mereka bukanlah umatmu. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah sepeninggalanmu. Maka beliau justru apa? Mengusir. Suhkon, suhkon, pergi kalian. Beliau malah mengusir, ya. Karena bukan tanggung jawab beliau. Hujah sudah ditegakkan. Jadi di antara bentuk penjagaan beliau terhadap tauhid, ya. Kalau kita ibaratkan sebagaimana ini tanaman, sebuah kebun tanaman yang berisi buah-buahan yang matang, yang siap untuk dipetik. Orang yang punya tanaman buah-buahan dan buah-buahan ini mahal, apa yang dia lakukan? Dia harus memagari kebun itu supaya tidak terjamah oleh tangan orang-orang yang jahat, tidak dicuri oleh orang. Dia harus menjaga buah ini agar tidak dimasuki oleh orang lain. Yang dia lakukan apa? Dia pagari keliling kebun ini dan dia kunci pagar itu agar tidak ada yang masuk. Ini namanya al-hima. Dalam bahasa Arab, hima itu adalah batasan kebun. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, inna himallah maharimuha. Sesungguhnya batasan Allah itu adalah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Atau ala inna fi kulli malikin hima. Ketahuilah setiap raja itu punya hima. Hima itu apa tadi? Batasan kebun. Ya. Yang mana kebun ini punya pemerintahan, tidak boleh dimasuki gembalaannya masyarakat. Yang boleh hanya gembalaannya pemerintah. Pemerintah mendapatkan harta ghanimah berupa binatang ternak, maka mereka beri makan binatang ternak ini dari lahan kebun yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, itu punya batasan. Jadi beliau membawakan judul yaitu Maja'a fi hima al-Mustafa, apa yang datang dari penjagaan, ya. Ibaratnya tadi seperti batasan kebun yang agar tidak terkontaminasi atau kebun ini tidak dicuri oleh orang. Ya, ini beliau membatasi atau beliau menjaga tauhidnya umat ini. Berarti sudah sangat maksimal atau tidak? Upaya beliau menjaga tauhid ini sudah sangat maksimal. Beliau sudah membatasi tauhid ini agar tauhidnya tidak rusak, agar tauhid umat ini tidak berkurang sedikit pun. Maka di antara bentuk penjagaan beliau, yang pertama dijaga dari apa? Ya. Kira-kira dijaga dari apa tauhid ini? Yang pertama dijaga dari kesyirikan. Agar tauhidnya tidak batal, maka dijaga dari kesyirikan. Yang kedua, agar tauhidnya tidak cacat. Dijaga dari kebid'ahan, agar tauhidnya tidak cacat. Yang ketiga, agar tauhidnya tidak berkurang, yaitu dijaga dari kemaksiatan. Jadi ini bentuk penjagaan beliau. Beliau sangat menjaga tauhid umat ini dari syirik, dari kebid'ahan, dan dari kemaksiatan. Karena ini semua yang akan berpengaruh terhadap tauhid seseorang. Baik. Jadi inilah upaya dari beliau menjaga tauhid. Sekaligus apa beliau? Upaya beliau ini menutup segala jalan yang mengantarkan kepada syirik. Menutup segala jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan.
Jadi kalau sudah urusannya akidah, sudah urusannya tauhid, beliau sangat tegas. Tidak ada kelonggaran sama sekali. Ini yang perlu kita perhatikan. Rasulullah kalau sudah masalah akidah, sudah masalah tauhid, tidak ada toleransi, tidak ada kelonggaran sama sekali. Dalam hadis yang sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithtu bil hanifiyati as-samhah." Aku diutus dengan agama yang lurus, agama yang tegas, as-samhah, namun penuh kelonggaran. Penuh dengan kelonggaran. Di sini para ulama menafsirkan, aku diutus dengan agama yang lurus, tidak ada belok-beloknya, agama yang lurus, yang selalu konsisten, yang selalu istiqomah di atas tauhid yang benar, di atas akidah, prinsip yang kokoh. Dan tidak ada agama yang punya prinsip akidah yang sekokoh agama Islam. Agama manapun tidak punya prinsip sebagaimana prinsipnya agama Islam. Karena kalau sudah masalah tauhid, Islam dan juga Rasulullah sangat memegang teguh dan sangat menjaga ya tauhid seseorang. Jadi agama yang lurus, jazakallahu khair, yang penuh dengan prinsip. Buktinya agama lain itu tidak punya prinsip sebagaimana apa atau seperti apa? Kita tahu sebab turunnya surat Al-Kafirun itu apa? Mungkin masih ingat dulu sekali kita sudah mempelajari tafsir surat Al-Kafirun. Di antara sebab turunnya surat Al-Kafirun adalah pingin arisan apa? Arisan keyakinan. Orang-orang kafir datang kepada Rasulullah ingin arisan keyakinan. Wahai Muhammad, bagaimana kalau 1 tahun kami menyembah Tuhan Anda, kemudian 1 tahun engkau menyembah Tuhan kami? Ini sudah bukti kalau mereka ini tidak punya prinsip. Mereka tidak punya prinsip yang kuat dalam akidah, dalam keyakinan. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Aku tidak mungkin menyembah Tuhan kalian dan kalian tidak akan mungkin bisa menyembah Tuhanku. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Agama-agama yang lain mengajarkan toleransi dalam masalah agama. Kalau hari raya agama kami, kalian juga ikut bersama kami. Gak apa-apa nanti kalau hari raya kalian, kami juga ikut di hari raya kalian. Ini kan tanda kalau gak punya prinsip. Rasulullah sangat tegas kalau dalam masalah prinsip. Tapi kalau dalam masalah amal ibadah, Islam itu as-samhah. Kalau dalam masalah keyakinan hanifiyah, kalau dalam masalah ibadah samhah. Masalah keyakinan prinsipnya sangat kuat, tapi kalau masalah ibadah, masalah amal perbuatan itu samhah. Ada selalu kelonggaran dan kemudahan. Dan Islam itu sangat mudah. Sangat mudah itu maksudnya apa? Mudah pengamalannya, mudah amal ibadahnya. Tidak ada agama yang lebih mudah pengamalannya seperti agama Islam. Ya Pak ya. Agama Islam kalau menikah dan qadarullah pisah, cerai, boleh menikah lagi. Asalkan sudah cerai, ya. Kalau seorang wanita sudah selesai masa iddahnya, dia boleh menikah lagi. Coba kalau agama yang lain, kalau sudah cerai tidak boleh menikah lagi. Yang boleh hanya kumpul kumpul wedus, ya, kumpul kebo. Yang boleh hanya kumpul kebo, itu malah boleh. Tapi kalau menikah secara sah, secara resmi, tidak dibolehkan oleh gereja. Bayangkan. Dalam amalan yang lain, ya,
Bagaimana kemudahan agama Islam? Kita dibolehkan untuk sholat dimanapun. Semua bumi ini dijadikan tempat sholat. Kalau tidak ada air bisa menggunakan debu untuk bertayamum. Kalau tidak bisa sholat dengan berdiri, bisa sholat dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Tidak bisa dengan berbaring, bisa dengan kedipan mata atau isyarat. Ini mudahnya Islam. Maka jangan sampai salah paham. Ada sebagian yang berdalil Islam itu kan mudah. Kamu nggak usah mensirik-sirikan ajaran orang. Kamu nggak usah membid'ah-bid'ahkan ajaran atau keyakinan orang lain. Islam itu kan mudah. Benar nggak ini alasan seperti ini? Ini jelas keliru. Mudah maksudnya mudah dalam pengamalan ibadah. Sedangkan dalam keyakinan, dalam akidah, Islam itu tegas, tidak ada toleransi sama sekali. Salah ya salah, keliru ya keliru. Bahkan wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan semua ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu tegasnya Rasulullah dalam masalah akidah. Padahal kadangkala Rasulullah mendapati sahabat mengucapkan sebuah kalimat yang mungkin niatnya sahabat itu bukan kalimat kesyirikan, tapi itu pun dilarang, ditegur langsung ketika itu. Ya, ada sahabat yang mengatakan, ya, Masya Allah wa syi'ta, ya, kami mengucapkan kehendak Allah dan kehendakmu. Kalimat ini diucapkan oleh sahabat, tidak mungkin sahabat pengen berbuat syirik. Tidak mungkin sahabat ingin menyamakan Rasulullah dengan Allah. Tapi langsung dilarang, ditegur seketika itu. Jangan kamu bilang Masya Allah wa syi'ta, tapi Masya Allah wahda. Bilang Masya Allah saja. Jangan bilang Masya Allah dan dengan kehendak Allah dan dengan kehendakmu. Beliau tutup rapat-rapat pintu tersebut. Ketika melihat ada seorang yang memakai kalung, ya, kalung-kalung di hewan-hewan tunggangannya, beliau perintahkan untuk memutuskan semua itu. Ketika melihat orang-orang menyembelih di tempat yang digunakan untuk menyembelih untuk berhala, beliau larang. Padahal sahabat menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi dilarang oleh Rasulullah karena itu bisa wasilah kepada kesyirikan. Ini yang dibawakan oleh beliau. Dan ini adalah pembahasan yang sangat luar biasa bagaimana perhatiannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab agar umat ini betul-betul menjaga akidah dan menutup semua pintu-pintu kepada kesyirikan. Baik. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh beliau yaitu firman Allah surat At-Taubah ayat 128. Minta tolong bisa dibacakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Bara'ah atau surat At-Taubah ayat 128. Nah, barakallahu fiik. Dalil yang pertama adalah firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian sendiri, dari kalangan kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum, sangat berat terasa olehnya penderitaanmu. Harisun alaikum, sangat menginginkan keislaman dan keimanan bagimu. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan amat belas kasih sayang lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ini adalah dalil yang paling indah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
untuk menjelaskan bab yang kita pelajari ini. Beliau membawakan dalil tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat Rasulullah adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulullah itu dari diri kalian. Dari diri kalian artinya kalian sangat mengenal Rasulullah itu. Kalian sangat mengenal beliau. Mengenal apanya? Nasabnya kalian ketahui. Nasabnya jelas. Dari siapa-siapa nasabnya kalian sangat mengenal. Kemudian perilaku, akhlak, budi pekertinya kalian sudah sangat mengenal. Bagaimana beliau orang yang sangat amanah, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat suka membantu, orang yang sangat bisa dipercaya, dan yang lain sebagainya, akhlak yang terpuji dari beliau sudah sangat dikenal oleh mereka. Dan Rasulullah ini bukanlah orang yang asing, bukan orang pendatang. Dia tumbuh dan besar dari kalangan kalian sendiri, wahai orang-orang Quraisy. Dan dia hidup juga di tengah-tengah kalian. Dia tidak hidup di tempat yang jauh. Dia hidup, tumbuh, besar, nasabnya di tengah-tengah kalian. Kalian sudah sangat mengenal beliau. Bahkan dalam surat Al-Baqarah atau surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya tentang siapa Rasulullah tersebut, ya, yaitu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, ya'rifunahu, sangat mengenal Nabi Muhammad. Bahkan kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Mana orang tua yang tidak mengenal anaknya? Setiap sifat dari anak-anaknya sangat hafal orang tua itu. Karakter anaknya, kesukaan anaknya, makanan apa yang tidak disukai, minuman apa, pakaian yang mana yang disukai. Ini hampir semua orang tua faham dan mengenal itu. Meskipun terpisah jarak yang jauh, anaknya merantau puluhan tahun, orang tuanya tetap mengenal sosok anak tersebut. Tidak akan lupa. Kalau teman-temannya ketika dia sudah merantau dari kecil, pulang-pulang udah besar, mungkin mereka lupa ini siapa. Tapi kalau orang tua tetap mengenal. Nah, Allah gambarkan orang-orang kafir itu sangat mengenal Rasulullah seperti mengenal anak sendiri. Tapi itu semua tidak membuat mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ini datang dari kalangan kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Sangat berat terasa olehnya penderitaanmu. Alias beliau sama sekali tidak ingin kalian tertimpa penderitaan. Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya, beliau tidak ingin ada umatnya yang menderita, apalagi menderita di hari kiamat. Kalau ada umatnya yang berbuat kesyirikan, itu akan menderita selama-lamanya di hari kiamat. Kalau ada umatnya yang tauhidnya tidak benar, dia akan menderita selama-lamanya di hari kiamat. Kalau ada umatnya yang melakukan kebid'ahan, bisa mempengaruhi tauhidnya sehingga membuatnya menderita. Atau ada umatnya yang berbuat dosa dan maksiat, membuat umatnya ini menderita di hari kiamat. Beliau tidak ingin. Saking besar perhatian beliau kepada umatnya, beliau tidak ingin umatnya mendapatkan penderitaan. Jadi yang ada dalam pikiran Rasulullah itu umatnya. Itu yang ada dalam pikiran beliau. Bagaimana umatnya bisa selamat? Bagaimana agar umatnya itu tidak menderita? Bagaimana agar umatnya itu tidak masuk neraka? Itu yang ada dalam pikiran Rasulullah. Mau tidur, mau bangun, mau jalan, mau duduk, mau makan, mau minum, yang dipikirkan oleh Rasulullah adalah umatnya.
Luar biasa kasih sayang beliau kepada umatnya. Sebagaimana beliau pernah menggambarkan, umpama saya dengan kalian bagaikan seseorang yang menyalakan lampu pelita, menyalakan api. Lalu datang laron-laron kecil, kupu-kupu kecil yang ingin mendekati lampu itu, maka dia yang menghalau, dia yang melindungi kupu-kupu ini agar tidak dekat dengan lampu tersebut. Umpama saya dengan kalian seperti itu. Lampu itu adalah neraka, dan manusia pengen masuk ke neraka. Mereka terjebak, terfitnah, atau mereka tergoda mengikuti hawa nafsu, akhirnya pengen masuk ke neraka. Maka akulah yang mencegah kalian, jangan sampai kalian itu masuk neraka. Ini kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Harisun alaikum, dan sangat harisun, yaitu sangat berupaya. Jadi beliau tidak hanya punya keinginan agar umatnya itu selamat, tidak hanya berangan-angan agar umatnya itu selalu bertauhid, tapi juga tindakan. Harisun, beliau sangat berupaya. Apapun beliau lakukan, asalkan umatnya bisa mengenal Allah. Apapun cobaannya beliau lewati agar umatnya tersentuh oleh hidayah, agar umatnya bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun itu tantangannya, ini semua beliau lakukan karena harisun alaikum. Beliau berkali-kali disakiti, berkali-kali dilempari dengan batu sampai berdarah, apakah dari kakinya, dari wajahnya. Semua beliau tidak menyerah, beliau tetap mengajak umatnya untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai beliau mau dibunuh, beliau sampai berperang. Tujuan beliau berperang itu adalah untuk mendakwakan Islam kepada manusia. Karena sudah tidak bisa ada jalan, sehingga beliau harus terpaksa berperang untuk menundukkan kekuatan orang-orang kafir agar bisa berdakwah. Seandainya ada jalan lain selain peperangan, beliau tidak ingin menyakiti siapapun. Bahkan dalam peperangan, ketika ada tawanan-tawanan perang, tidak disiksa, tidak diperbudak, atau tidak diperlakukan dengan semena-mena, diperlakukan dengan sebaik-baik mungkin tawanan-tawanan perang tersebut. Bahkan banyak yang akhirnya masuk Islam gara-gara melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, apabila engkau ingin menyerbu suatu wilayah, maka berhentilah di dekat wilayah tersebut, lalu tawarkan Islam, tawarkan kepada mereka untuk menyembah Allah. Kalau mereka tidak mau, maka tawarkan apakah mereka mau membayar upeti. Kalau tidak mau juga, berarti memang mereka pengen berperang, baru boleh diperang. Masya Allah, seperti itu adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita lihat, ya, doa-doa Rasulullah. Ya. Beliau mengkhawatirkan umatnya. Beliau, ya, ketika perang Badar misalkan, beliau berdoa bersama Abu Bakar As-Siddiq sebuah tempat khusus. Dan kata beliau, "Lau la tunsur hadhil asaba." Seandainya engkau tidak menolong kelompok ini ya Allah, maka engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Beliau berdoa ya dengan doa yang sangat panjang, yang sangat khusyuk, sampai selendang beliau itu jatuh ke tanah, tidak mempedulikan selendang beliau, kena agar umatnya itu bisa selamat, umatnya bisa menyembah Allah Azza wa Jalla. Ini akhlak Rasulullah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ya. Sampai ada seorang sahabat, kalau tidak salah Amr ibn As, bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Kata beliau, Aisyah. Kalau tidak salah di pembahasan sebelumnya ya,
apakah ada orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Kata beliau, Aisyah. Kata Amr bin As, bukan itu maksud saya. Yang kamu cintai itu bukan kalangan wanita, tapi dari kalangan laki-laki. Kata Rasulullah, abuha, yaitu bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian ulama tafsir hadis menjelaskan kenapa tujuan sahabat Amr bin As ini bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Kira-kira apa tujuannya? Tiba-tiba ada sahabat yang bertanya, siapakah orang yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Kenapa beliau bertanya seperti itu? Karena setiap sahabat merasa dirinya lah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap sahabat menganggap dirinya lah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah itu memperlakukan setiap sahabat itu bagaikan kekasihnya dia. Mengistimewakan setiap sahabat itu bagaikan orang yang paling terdekat dengan Rasulullah. Sampai semuanya merasa GR ya, merasa seakan-akan dialah yang paling dicintai. Semuanya merasa seperti itu. Masya Allah. Kalau kita kan beda ya, memperlakukan orang yang terdekat, yang sangat dekat dengan kita, dengan orang yang kurang dekat dengan kita, itu kan beda. Sangat beda ya. Tapi Rasulullah memperlakukan setiap sahabat itu seperti orang yang sangat dia cintai, sehingga mereka semua merasa dirinya lah yang paling dia cintai. Maka sahabat ini mencoba bertanya, siapakah orang yang paling engkau cintai? Karena dia menganggap dirinya lah yang paling dicintai. Tapi kata Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Ini kasih sayang beliau kepada kaum mukminin, ya, luar biasa. Bahkan kalau ada satu orang Islam yang tersakiti, beliau membawa seluruh pasukan untuk menyerbu kaum tersebut. Dan seharusnya seperti itu pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Satu saja yang disakiti, maka mereka semua akan mengerahkan pasukan untuk menyerang wilayah tersebut. Kita ingat sebab terjadinya Fathul Makkah itu kan karena ada pengkhianat dari sekutunya orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy bersekutu dengan suku Bakar. Suku Bakar ini dengan satu suku yang lain mereka punya permusuhan. Suku Bakar bersekutu dengan Quraisy, sedangkan suku yang lain ini bersekutu dengan kaum muslimin. Kalau sudah bersekutu, lalu ketika ada gencatan senjata, maka tidak boleh, sekutu-sekutu ini tidak boleh saling berperang. Tapi ternyata suku Bakar ini menyakiti suku yang lain ini. Maka Rasulullah kerahkan pasukan dari Madinah menuju ke Mekah untuk menghabisi orang-orang Quraisy. Sampai terjadilah Fathul Mekah. Gara-gara ada yang disakiti, beliau datang untuk menyelamatkan satu orang tersebut. Ini luar biasa ya. Baik. Ini dalil yang pertama. Dan dari dalil ini bisa kita simpulkan bentuk penjagaan beliau menjaga tauhid umat ini dan mencegah umatnya dari kesyirikan itu adalah kalimat harisun alaikum. Baik. Cek, bisa ya? Kedengaran nggak? Alhamdulillah.
Iklan dulu ya. Jadi wajhul istidlal, segi pendalilan dari ayat ini yaitu apa? Harisun alaikum. Baik, kita ulangi. Ayat ini dengan judul yang dibawakan oleh beliau ada kaitannya atau tidak? Judulnya upaya Nabi Muhammad dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang mengantarkan kepada syirik. Ini judul pembahasannya. Dalilnya adalah ayat ini. Kira-kira manakah segi pendalilannya? Judulnya lain, ayatnya lain. Baik. Coba pakai ini. Cek satu dulu. Pakai ini ya bisa. Baik. Judulnya lain, ayatnya lain. Nah, ayatnya yang lain ini tentu ada wajhul istidlal, yaitu segi pendalilan. Rasulullah atau telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Harisun alaikum, sangat berupaya menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Sangat besar kasih sayang beliau kepada orang-orang yang beriman. Ada hubungan atau tidak dengan judulnya? Ada ya, yaitu kalimat harisun. Beliau sangat berupaya menjaga atau berupaya untuk menjaga, menginginkan keimanan dan keselamatan kalian. Beliau berupaya menjaga tauhid, mencegah dari perbuatan syirik. Ini masuk yaitu harisun. Beliau sangat menginginkan keselamatan untuk kalian. Upaya yang paling besar dilakukan oleh Rasulullah adalah apa? Tentunya agar manusia bertauhid. Dan upaya terbesar yang dicegah oleh Rasulullah adalah jangan sampai manusia itu berbuat syirik. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Baik, mari kita lanjutkan dalil yang kedua. Dalil yang kedua diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'aida wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Artinya, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan, dan janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, tetapi ucapkanlah sholawat untukku, karena sesungguhnya ucapan sholawatmu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad hasan dan para periwayatnya thiqah. Baik. Dalil yang kedua riwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kubura." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wa la taj'alu qabri 'idan. Dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat untuk perayaan, tempat untuk sering dikunjungi. Wa sallu 'alayya, dan bersolawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sesungguhnya salawat kalian itu akan sampai kepada saya dimanapun kalian itu berada. Ini hadis yang beliau bawakan untuk menjelaskan bab yang kita pelajari ini, yaitu upaya beliau mencegah umatnya dari kesyirikan. Yaitu apa? La taj'alu qabri 'idan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang sering dikunjungi. Ini bentuk penjagaan beliau terhadap kesyirikan. Mohon maaf,
kepada tauhid, bentuk penjagaan beliau terhadap tauhid dan menutup jalan kepada syirik. Beliau melarang umatnya menjadikan kuburan beliau sebagai idan, tempat yang sering dikunjungi. Apa maksudnya tempat yang sering dikunjungi? Kalau ada orang yang merutinkan ziarah ke kuburan Nabi, katakanlah dia merutinkan setiap pekan. Setiap pekan datang ziarah ke kuburan Nabi. Atau setiap bulan dia datang ziarah ke kuburan Nabi. Atau mungkin setiap tahun dia punya jadwal khusus untuk berziarah ke kuburan Nabi. Kalau ditetapkan secara rutin, inilah masuk dalam larangan beliau, menjadikan sebagai idan. Namanya id, yaitu sesuatu yang selalu berulang. Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa dinamakan Idul Fitri dan Idul Adha? Karena hari raya ini selalu rutin berulang-ulang setiap tahun. Dinamakan Idul Fitri. Nah, Rasulullah mengatakan jangan jadikan kuburan saya itu sebagai idan, tempat yang dikunjungi rutin berulang-ulang. Takut kalau sudah berulang-ulang rutin ke kuburan Nabi, khawatir mengagungkan kuburan itu. Kalau sudah mengagungkan kuburan itu, takut dia menyembah kuburan tersebut. Ini yang dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis ini kata beliau, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan kuburan, jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Ada dua penafsiran. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Penafsiran yang pertama, jangan kalian menguburkan mayit di dalam rumah-rumah kalian. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Makna yang pertama, jangan kalian kuburkan mayat-mayat kalian di dalam rumah. Ini juga tidak boleh, larangan. Ada pengecualian, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Ini adalah khususan, pengecualian. Selain daripada itu, maka tidak boleh memakamkan mayat di dalam rumah. Kalau mayatnya cuma keguguran ya, anak yang keguguran, ada sebagian kaum muslimin yang memakamnya di dalam rumah. Ini juga tidak boleh. Kalau di sini jarang mungkin ya. Ya, rumahnya udah di keramik ya, gimana kita mau makamkan? Tapi ada di sebagian pedesaan masih seperti itu. Ya. Makamkan di dekat dapur ya, di dalam rumah, dekat tempat pawon gitu ya. Tungku, dekat tungku biasanya dimakamkan anak yang keguguran. Allah alam bisawab. Jadi tidak boleh memakamkan di dalam rumah. Ya. Taib. Yang kedua maknanya adalah jangan kalian jadikan rumah itu seperti kuburan. Jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. Rumah seperti kuburan itu seperti apa? Yaitu rumah yang sepi dari membaca Al-Quran. Yang kedua, rumah yang sepi dari sholat dan ibadah. Dan ini juga menunjukkan kalau kuburan itu bukan tempat untuk ibadah, kuburan itu bukan tempat untuk sholat, bukan tempat untuk baca Quran. Makanya ada larangan, jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan. Karena kuburan bukan tempat untuk baca Quran, tempat untuk sholat, bukan. Nah, rumah kalian jangan seperti itu, jangan seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah disolati, maksudnya tidak pernah digunakan untuk sholat, ya, tidak pernah digunakan untuk zikir kepada Allah, tidak pernah digunakan untuk membicarakan ilmu agama. Ini jangan. Karena ada beberapa hadis yang lain, sebagaimana kata Rasulullah, Mathalul bait alladhi yudhkarullahu fihi wal bait alladhi la yudhkarullahu fihi
mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan rumah yang di dalamnya dibacakan zikir kepada Allah dengan rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan zikir kepada Allah, seperti perumpamaan rumah yang hidup dan rumah yang mati. Atau perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Berarti di dalam rumah itu orang semuanya mati, berarti kuburan. Penghuninya itu adalah orang yang sudah mati, berarti kuburan itu rumah. Ya. Atau dalam hadis yang lain, ya. Ij'alu fi buyutikum min salatikum. Jadikan rumah-rumah kalian itu tempat untuk salat. Wala ta'khuduha wala taj'aluha kubura. Dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Kalau begitu kita boleh setiap hari salat 5 waktu di rumah, Ustaz. Maksudnya salat sunnah, ya. Salat sunnah yang terbaik adalah dilakukan di dalam rumah, ya. Lebih afdal daripada salat sunnah di masjid, yaitu salat sunnah di dalam rumah. Ij'alu fi buyutikum min salatikum. Jadikan rumah-rumah kalian itu tempat untuk salat. Paling tidak ada beberapa kali, ya, kita melakukan salat sunnah di rumah. Apakah salat duha, ya. Jangan semuanya dilakukan di masjid. Usahakan, ya, ada jatah kita salat sunnah di rumah. Atau salat qiyamul lail, salat witir, ataupun salat sunnah rawatib, ba'diyah maupun qobliyah. Kalau bisa usahakan lakukan di rumah. Kalau misalkan kita dengar azan dan kita tahu masjid di dekat rumah itu qomatnya masih agak lama, boleh kita ba'diyah qobliyahnya di rumah, baru kita berangkat ke masjid. Tapi kalau masjidnya itu jauh, ya mungkin gak nutut, ya. Kalau qobliyahnya di rumah takutnya tidak nutut. Tapi kalau menurut dugaan kuat nutut, lakukan qobliyah di rumah. Apakah qobliyah subuh atau qobliyah duhur, ataupun salat ba'diyah setelah salat isya, ya. Kalau bisa lakukan di rumah, maka lebih baik lakukan di rumah. Pulang ke rumah baru salat ba'diyah isya. Tapi kalau khawatir sudah sampai rumah itu biasanya lupa, kalau begitu mendingan ba'diyahnya di masjid, ya. Kalau udah sampai rumah, apalagi udah sampai dapur, meja makan, wis kaingat itu. Allahu a'lam bishawab, ya. Atau dalam hadis yang lain, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana tanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratal Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, ya. Berarti ini jelas, rumah yang dianggap seperti kuburan itu berarti rumah yang tidak pernah zikir, rumah yang tidak pernah dipakai buat sholat, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Ini rumah-rumah seperti kuburan. Baik. Kemudian larangan beliau, wala taj'alu qabri 'idan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai 'id, yaitu yang sering dikunjungi. Baik, lalu di sini beliau memberikan solusi. Biasanya orang itu sering berkunjung ke kuburan Nabi, tujuannya untuk apa? Biasanya, atau ini katakanlah para sahabat, ada yang sering berkunjung ke kuburan Nabi, kira-kira tujuannya untuk apa? Mengucapkan salam, mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Tujuannya kan itu. Kenapa kamu sering ke kuburan Nabi atau berziarah ke makam beliau? Ya karena saya pengen mengucapkan salam atau mengucapkan sholawat kepada beliau. Karena di sana ada anjurannya, kalau kita berziarah ke makam Rasulullah, mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau tujuanmu hanya untuk mengucapkan salawat dan salam, kata beliau,
wa sallu alayya, maka salawatlah kepadaku, sesungguhnya salawat kalian itu akan sampai kepada saya meskipun kalian tidak dekat dengan kuburan saya. Dimanapun kalian berada, di bumi manapun, di muka bumi ini, salawat kalian semuanya sampai kepada saya. Enggak harus datang ke kuburan saya. Itu maksud beliau. Kalau kalian menjadikan kuburan saya sebagai id, sebagai tempat yang sering diulang-ulang untuk dikunjungi, maka nggak perlu, karena sholawat kalian itu sudah sampai kepada saya dimanapun kalian berada. Alias tidak ada alasan kalian mau sering ke kuburan saya, nggak punya alasan lagi. Kalau begitu ngapain ke kuburan Nabi kalau sholawat kita sudah disampaikan? Dalam riwayat yang lain disebutkan malaikat itu yang menyampaikan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, innalillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat-malaikat. Sayyahina fil ardi, yang berkeliling, yang bertebaran di muka bumi. Yuballighuni min ummati salam, yang akan menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Jadi ada malaikat-malaikat khusus, tugasnya yaitu menyampaikan salamnya umat beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, salawat kita, taslim kita, semuanya disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu datang ke kuburan Rasulullah. Tapi kalau sesekali kita datang ke kota Madinah, tidak masalah, kita berziarah ke makam Rasulullah. Tapi kalau kita tinggal di Madinah, misalkan tinggal di Madinah selama 1 pekan, maka tidak dianjurkan setiap hari datang ke kuburan Nabi, tidak dianjurkan. Tapi kalau sesekali melakukan umroh atau pergi berhaji lalu berkunjung ke kota Madinah, boleh sesekali mengunjungi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Dalam hadis lain, Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ia melihat seseorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu masuk ke dalamnya dan berdoa. Maka beliau pun melarang orang itu dan berkata, maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, dari kakekku, dari Rasulullah SAW. Beliau telah bersabda, la tattakhidhu qabri 'ida wala buyutakum qubura fa inna taslimakum la yablughuni aina ma kuntum. Artinya, janganlah kamu jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan, tetapi ucapkanlah doa dan salam kepadaku, karena sesungguhnya doa salammu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Diriwayatkan dalam kitab Al-Mukhtar. Baik, barakallahu fiik. Dalil berikutnya yang dibawakan oleh beliau adalah riwayat dari Ali bin Al-Husain. Ali bin Al-Husain bin Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Ali bin Al-Husain, cucunya siapa? Cucunya Ali bin Abi Thalib. Beliau menuturkan bahwa ia melihat seseorang datang ke salah satu celah pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti di masa dulu itu belum ada perluasan Masjid Nabawi, dan kuburan Rasulullah itu masih bisa mudah untuk dimasuki di zaman dahulu, ya. Karena kalau kita lihat di zaman dahulu belum ada penghalang, ya, belum, hanya ada di rumah Aisyah, ya. Ketika dia melihat ada orang yang datang masuk ke celah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia ngapain? Dia berdoa di tempat tersebut. Ini kira-kira berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Dia tidak berdoa kepada Nabi Muhammad.
orang ini berdoa kepada Allah, tapi doanya itu nyari tempatnya di kuburan Nabi. Berarti kan memang dia punya anggapan kuburan Nabi ini punya keistimewaan, ada keberkahan sendiri. Kenapa dia harus masuk ke kuburan Nabi untuk berdoa kepada Allah? Baik, orang ini datang mau berdoa kepada Allah. Maka beliau pun melarang orang itu dan berkata, maukah kamu aku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, yaitu dari Husain, dari kakekku, yaitu Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la tattakhidu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai 'idan, tempat yang sering dikunjungi. Wala buyutakum kubura, dan juga rumah-rumah kalian jangan jadikan sebagai kuburan. Fa inna taslimakum, sesungguhnya salam-salam kalian, la yablughuni aina ma kuntum, akan sampai kepada saya dimanapun kalian berada. Dimanapun, kapanpun, siang, malam, pagi, sore, semua salawat kita, semua salam kita akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat ini adalah riwayat semuanya ahlul bait. Anaknya Husain, ya, bapaknya Husain, ya, dari Ali, ya, kemudian dari Husain, kemudian dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah. Ini kan garis keturunan habaib, garis keturunan ahlul bait. Tapi mereka ahlul bait ini melarang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat untuk beribadah. Maka sangat berbeda dengan orang sekarang yang mengaku sebagai ahlul bait, tapi kok menjadikan kuburan-kuburan wali sebagai tempat untuk ibadah. Berarti mereka sejatinya tidak menjalankan atau tidak mengikuti ahlul bait yang sebenarnya. Allahu a'lam bishawab. Dan terutama orang-orang yang ada di Iran, yang ada di sana, orang-orang Syiah yang mengaku sebagai ahlul bait, justru menjadikan kuburan Husain atau kuburan yang lainnya tempat untuk tawaf, tempat untuk itikaf dan lain sebagainya. Dan juga akhirnya diikuti oleh orang-orang yang ada di Indonesia, menjadikan kuburan-kuburan wali sebagai tempat untuk ibadah. Kalau ditanya mungkin dia bilang ibadahnya bukan kepada wali tersebut. Saya datang itu hanya berziarah dan ingin sholat atau berzikir di tempat tersebut. Ini semua adalah wasilah kepada kesyirikan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Nabi saja yang paling mulia di muka bumi ini beliau melarang untuk didatangi. Apalagi kuburan selain beliau, tidak punya keutamaan sama sekali. Di awal-awal pembahasan sudah kita terangkan, kuburan itu mau kuburannya siapapun tidak ada bedanya sama sekali. Kuburan wali dengan kuburan orang paling jahat di dunia ini tidak ada bedanya sama sekali. Kuburan Nabi dengan kuburan orang biasa tidak ada bedanya sama sekali. Semua kuburan sama. Kalau masjid mungkin ada bedanya. Ada masjid yang paling utama, ada masjid yang biasa. Tapi kalau namanya kuburan semuanya sama. Maka untuk apa kita harus berjauh-jauh berziarah kubur ke makam-makam wali, padahal berziarah itu di kuburan manapun sama, tidak ada bedanya sama sekali, ya. Allahu a'lam bishawab. Inilah penjagaan Nabi Muhammad SAW agar umatnya tetap dalam keadaan bertauhid dan menutup semua pintu-pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan, ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Waktu yang tersisa mungkin kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau ada yang kurang dipahami atau ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah dijelaskan bahwa misalnya Rasul sangat menjaga umatnya dari kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Namun ada sebagian orang yang mungkin dia beribadah dasarnya karena ini kan baik, maksudnya
hanya yang penting kan baik gitu. Apakah ini dibenarkan gitu. Misalkan pertanyaan kedua mungkin berlanjut, misalkan contoh baca surat Al-Baqarah agar setan terhindar dari rumahnya. Akhirnya dia masuk rumah baru misalnya, dia baca rutin, maksudnya surat Al-Baqarah ini gitu. Apakah ini benar? Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama, ada orang yang beranggapan melakukan sebuah amalan dengan berdalil ini kan baik. Jadi agama Allah, syariat Rasulullah, patokannya bukanlah perasaan. Ya, kalau perasaan masing-masing orang tidak sama. Itu kan perasaan kamu ini baik, kalau perasaan saya kan beda lagi gitu loh. Kalau patokannya perasaan, ini nggak akan selesai. Atau patokannya kalau cuma logika, cuma kesimpulan satu orang, ini tidak akan selesai. Jadi agama ini patokannya bukan logika atau bukan pikiran satu orang atau bukan pikiran manusia, juga bukan perasaan manusia. Agama patokannya bukan itu. Patokan agama adalah yaitu dalil. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, itulah sebagai patokannya. Maka di sana ada sumber patokan kebenaran dalam agama, ada 4: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ini patokannya. Yang pertama adalah Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh orang atau apa yang kita lakukan ini sesuai dengan Al-Quran atau tidak? Ada perintahnya dalam Al-Quran atau tidak? Atau apakah ada perintahnya di dalam hadis Nabi atau tidak? Apakah ada ijma dalam ijma para ulama, ijma para sahabat atau tidak? Atau adanya kiasan kepada hukum yang sudah ada dalam Al-Quran atau hadis atau ijma atau tidak? Jadi adanya kiasan, adanya kesamaan dengan hukum yang sudah ada atau tidak. Jadi itu patokannya untuk menilai kebenaran suatu ibadah, yaitu dalil Al-Quran dan Sunnah, ijma dan qiyas. Selain daripada itu maka bukan menjadi patokan ya. Maka sebelum melakukan suatu amalan, perlu kita pelajari dulu, ini amalan ada hadisnya, ada dalilnya atau tidak. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau membuat judul dalam kitabnya bab ya, al-qaul, bab al-ilm qabla al-qaul wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Sebelum engkau beramal, usahakan kamu punya ilmunya. Jangan ngawur ya. Jadi ada orang yang beramal tapi dia sama sekali belum yakin amalan ini ada dalilnya atau tidak. Kalau seperti itu gak usah beramal. Jangan amal. Kecuali dia mendengar dari seorang guru amalan sesuatu dan guru ini menyampaikan dalilnya. Ya, dia pernah mendengar guru ini menyampaikan dalilnya, menyampaikan hadisnya, tapi memang dia nggak hafal ya, dia nggak hafal dalil itu, dia lupa, disuruh ngulang pun mungkin dia lupa mengulang dalil itu. Tapi dia pernah mendengar, ya, dengan yakin. Silakan, nggak apa-apa diamalkan. Misalkan dia mendengar ada keutamaan sholat duha, dia mendengar ada keutamaan sholat duha. Lalu seorang guru ini menyampaikan dalil-dalil yang banyak, ya, dalil-dalil yang banyak, ya. Maka dia lakukan sholat duha meskipun dia nggak hafal dalil tersebut. Atau keutamaan-keutamaan yang lain ya. Asalkan dia pernah mendengar seorang ustadz ini menyampaikan, kemudian dengan dalil-dalil yang benar, maka bisa dia amalkan. Baik. Kemudian yang kedua, surat Al-Baqarah apakah boleh dibacakan di rumah yang baru ditempati dan dia rutin membacakan surat Al-Baqarah? Justru itu yang baik ya. Bahkan kalau kita ingin baca Quran di rumah, paling tidak jangan lupa baca surat Al-Baqarah. Di samping membaca surat yang lain,
surat Al-Baqarah dirutinkan setiap hari. Karena surat Al-Baqarah ini disebutkan secara khusus. Kalau disebutkan secara khusus, maka boleh dikhususkan waktunya, boleh dikhususkan yaitu di setiap hari atau kapanpun membaca surat Al-Baqarah di rumah. Ya, jadi boleh. Apalagi rumah-rumah yang baru, ya, justru harus sering dibacakan Al-Baqarah biar apa? Kabur. Apa tadi yang kabur? Ya, syaitannya ya. Rumah-rumah yang baru itu kan kadang kita nggak tahu dulu bangunnya gimana. Pas pondasinya itu ada menanam sesuatu atau apa gitu ya. Pas peletakan batu pertama ya, ada yang ditanamkan, atau di kamar mandinya ada yang digantungkan, atau di plafonnya, di atapnya itu ada yang dililitkan kain kafan misalkan. Kain kafan dililitkan di atas apa namanya? Uwungnya. Nah, macam-macam itu. Nah, kita nggak tahu. Mungkin kita baru beli atau kita nyewa rumah tersebut, nggak tahu asal usul rumah itu. Nah, perlu sering-sering membaca surat Al-Baqarah biar penunggunya bisa kabur. Nah, apakah harus selesai? Dalam hadis ini tidak dijelaskan sampai selesai. Dalam hadis ini yang penting surat Al-Baqarah. 1 ayat, 2 ayat semakin banyak lebih baik. Ya, 5 ayat ya. Atau paling tidak ayat kursi ya, ayat kursi yang di situ termasuk surat Al-Baqarah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah tadi disebutkan bahwa syiarah seperti makaman Malaysia ini kan mengandung musik. Kami menanyakan kalau kita syiarah misalnya ke keluarga kita secara rutin, memang benar karena bukan seperti istri kami yang dekat sekali, tahu saja tahu. Seperti itu apakah diperkenankan? Sedangkan tidak di makam Malaysia itu sepertinya tidak diperkenankan. Itu ya. Kami mohon penjelasan. Kemudian kita pernah mendengar hadis bahwa nanti Rasulullah pernah menyampaikan umat Rasulullah ini tentunya menjadi umat Rasulullah. Jadi ada golongan di dunia ini menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Ini yang menjadikan katanya satu ini Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah seperti itu? Kemudian apakah hal ini tidak menjadikan masing-masing merasa ego sehingga alirannya merasa dia yang paling benar yang menjadikan dia masuk surga? Sedangkan hadis ini, sunnah ini kan dibuatnya setelah Rasulullah meninggal, setelah Rasulullah wafat, lalu berapa mungkin itu atau berapa kami kurang jelas. Buktinya tadi cicit Rasulullah saja menyampaikan apa yang disabdakan Rasulullah tadi, jangan jadikan umat sebagai kuburan dan sebagainya. Ini mohon penjelasan Ustaz, apakah hal ini termasuk kesyirikan? Terutama tadi yang kami tanyakan itu yang satu aliran yang kita tidak boleh merasa benar karena itu golongan aliran macam Baik. Yang pertama, apakah boleh kita sering berziarah ke kuburan keluarga? Apakah kuburan istri, kuburan anak, atau kuburan orang tua? Apakah boleh kita sering berziarah ke kuburannya? Jawabannya boleh. Kuburan siapa saja ya, itu boleh kita sering berziarah dengan tujuan untuk mendoakan orang tersebut
dan agar mengingat akhirat. Ya. Ada tujuan-tujuan yang tidak boleh diziarahi secara khusus. Misalkan dia tentukan setiap pasti hari ini atau bulan ini atau tanggal ini dia datang berziarah kubur ke makam keluarganya. Ini yang takutnya terjatuh dalam perkara bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Mengkhususkan ziarah kubur itu hanya waktu-waktu tertentu. Sebelum hari raya atau sebelum masuk Ramadan baru datang ziarah. Satu hari sebelum Ramadan ziarah kubur, atau setelah hari raya atau sebelum hari raya? Setelah hari raya atau pas hari rayanya? Sebelum puasa ya. Sebelum puasa dan setelah hari raya ya. Nah, kalau mengkhususkan seperti itu, nah ini dikhawatirkan masuk dalam perkara bid'ah, mengkhususkan sesuatu ibadah yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah. Kalau mau ziarah kapan saja boleh, tapi kalau mengkhususkan waktunya tertentu, itulah yang tidak boleh. Kemudian berziarah berulang-ulang ke makam-makam tertentu atau orang-orang soleh atau orang-orang yang dianggap soleh. Nah, inilah masuk dalam pembahasan ini. Rasulullah melarang jangan sering-sering berziarah ke makam saya karena beliau orang soleh, atau kuburan para wali yang dianggap soleh, jangan sering-sering ziarah ke sana. Kenapa? Khawatir manusia itu mengagungkan kuburan ini. Kalau kita berziarah ke kuburan saudara, itu bukan kena pengagungan, tapi kena kita kasih sayang, karena kita merasa kangen, merasa sayang dengan keluarga kita, lalu berziarah mendoakan mereka. Beda ketika berziarah ke pemakaman orang soleh, itu bukan motivasinya bukan kasih sayang, tapi motivasinya itu lebih kepada pengagungan kepada orang soleh itu. Nah, inilah yang dilarang oleh beliau atau yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebut. Ya. Nah, kalau kuburan seperti para wali, maka tidak boleh dijadikan sebagai idan yang diulang-ulang ya berkali-kali untuk berziarah ke sana. Karena sama saja ya, mau ziarah ke makam siapapun itu sama. Tujuannya untuk mengingat akhirat, tujuannya untuk mendoakan. Kalau ada orang yang bela-belain datang ke makam wali, otomatis tujuannya bukan untuk itu. Tujuannya bukan untuk mendoakan, tujuannya bukan untuk ingat akhirat, bukan itu tujuannya. Buktinya dia bela-belain dari jauh, safar ke pemakaman wali, karena ada tujuan lain, pasti. Yaitu pengagungan kepada kuburan tersebut. Paling tidak merasa kuburan ini punya kelebihan, punya keberkahan dibanding pemakaman lain. Pasti. Makanya dia rela pergi jauh ke pemakaman-pemakaman wali. Nah, inilah yang dilarang. Dan kalau kita lihat, sudah terlalu banyak kesalahan mengenai kuburan para wali ini. Yang pertama yaitu membangun kuburan ini. Kuburannya dihiasi, kuburannya dibangun sedemikian rupa, dibikin tempat untuk diziarahi. Nah, ini sudah salah. Ini sudah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena kuburan itu yang pertama sejatinya harus diratakan dengan tanah. Kalau bisa tidak ada bangunan sama sekali. Tanah sama batu nisan, selesai. Aslinya dan syariatnya Rasulullah kuburan itu seperti itu. Kalau kita lihat di kuburan Baqi ya, seperti itu. Semua sahabat 70.000 lebih semuanya dimakamkan di Baqi. Tapi lihat, tidak ada satupun yang dibangun, yang diistimewakan di situ. Semuanya tanah, semuanya rata. Bahkan entah dia di tingkat berapa itu para sahabat itu. Kan itu diuruk ya, diuruk terus ya. Entah sahabat itu diurukan ke berapa mereka. Artinya kuburan itu apapun siapapun dia tidak ada bedanya. Tidak ada yang lebih utama. Nah, kita di Indonesia atau di negara lain sudah melakukan kesalahan, yaitu menjadikan kuburan ini seakan-akan punya keistimewaan.
sehingga harus dibangun, bahkan dihiasi, harus di macam-macam, ya. Ini sudah salah. Kemudian orang yang datang ke tempat tersebut juga keliru. Yang proyek bikin kuburan ini juga keliru, yang datang ke sana juga keliru, ya. Dan yang lebih kelirunya, pemerintah setempat tidak atau membiarkan kuburan itu diagungkan. Ini lebih berdosa pemerintahnya. Yang lebih berdosa lagi, ya presidennya bertanggung jawab, ya. Makanya hati-hati kalau mau jadi penguasa, ya. Resikonya besar. Ya. Kalau dia penguasa sudah berusaha menutup kuburan, ya. Namun ternyata tidak berhasil, yang penting penguasa ini sudah ada usaha. Tapi kalau sama sekali bahkan dia mendukung kuburan itu dilestarikan, nah ini dosa ditanggung oleh penguasa itu. Kalau kita lihat kebanyakan orang merasa risih dengan lokalisasi, ya. Lokalisasi itu kita semua ya merasa risih, bahkan pengen ditutup. Nah, tapi kalau kuburan wali kok nggak merasa risih gitu. Harusnya kuburan wali itu lebih risih gitu, ya. Kena dosanya lebih besar. Bukan berarti kita boleh ya membuka lokalisasi, salah juga ya. Artinya kalau kita mau lihat tingkatan dosanya, lebih besar dosa di kuburan daripada dosa di lokalisasi gitu ya. Nah, ini tugasnya pemerintah paling penting. Kemudian pertanyaan yang berikutnya apa? 73 golongan. Betul, ini hadis yang sahih. Ya, iftaraqa ummati ala sintai wa sab'ina atau salasa wa sab'ina firqatan. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72-nya berada di neraka, yang satu berada di surga, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ini hadis yang sahih. Bukankah kalau cuma satu, setiap firqah, setiap kelompok akan mengklaim dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah? Memang betul. Semua orang Islam merasa dirinya lah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi namanya klaim, namanya pengakuan itu tidak diterima kecuali harus adanya bukti. Namanya pengakuan itu setiap orang bisa mengaku sesuai dengan kehendak dia. Tapi yang menjadi patokan itu buktinya mana. Kamu mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, ada buktinya atau tidak? Terus apa buktinya? Apakah harus ada kartu tanda anggota? Atau apa buktinya? Buktinya beliau sudah memberikan arahan, yaitu ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Siapa yang sesuai dengan aku hari ini dan juga sesuai dengan sahabatku, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Sesuai dalam akidahnya, sesuai dalam ibadahnya, sesuai dalam muamalahnya, sesuai dalam akhlaknya. Kalau sesuai, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Tentu kita tidak ada yang sempurna. Kita mengatakan kita pengikut ahlus sunnah wal jamaah. Mungkin ada ibadah kita yang memang jauh, tidak sesuai dengan ibadahnya sahabat. Ada akhlak kita yang memang tidak sesuai dengan akhlaknya sahabat. Ada muamalah kita yang tidak sesuai dengan muamalahnya sahabat. Tapi jadikan itu sebagai barometer dan jadikan sebagai timbangan untuk menilai kebenaran. Itu yang paling penting. Setiap ada kebenaran, ya timbangannya adalah perbuatan sahabat. Itu yang menjadi patokan. Toh nanti kita bisa lakukan atau tidak, itu urusan belakang. Yang paling terpenting, jadikan ini sebagai rujukan kebenaran. Ada sebagian orang yang rujukan kebenarannya kiblatnya bukan kepada sahabat. Ini sudah pasti sesat, pasti keliru. Ya. Kita kiblat kebenarannya sahabat. Ya. Dalam prakteknya mungkin tidak sesuai, ya itu wajar. Karena manusia berbeda-beda. Tapi kiblatnya kepada sahabat. Baik, akidahnya, ya. Nah, ini yang paling penting, yaitu dalam masalah akidahnya sesuai dengan akidahnya para sahabat. Dan ini tidak boleh ada
toleransi. Sebagaimana tadi kita jelaskan, dalam masalah akidah Rasulullah itu sangat tegas, prinsip-prinsipnya jelas. Tidak ada toleransi, tidak ada kelonggaran. Kalau ada orang yang akidahnya ternyata beda dengan akidahnya sahabat, berarti dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ada orang yang akidahnya, ya, apakah dalam masalah rububiyah, dalam masalah uluhiyah, dalam masalah asma wa sifat ternyata beda dengan sahabat, berarti dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Sebagian ibadahnya sesuai, tapi dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah sifat-sifat Allah berbeda dengan para sahabat. Berarti ya tergelincir, ya akidahnya bukan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ada orang yang secara garis besar, secara umum akidahnya sesuai. Cuma dalam perkara-perkara tertentu saja itu dia berbeda dengan sahabat. Contoh dia mentakwil atau dan yang lainnya, ya. Ini tentunya ya akidah yang salah, tapi mereka tetap ya di atas ahlus sunnah wal jamaah. Tapi tidak boleh diikuti pemahaman itu. Ya, pemahaman tersebut tidak boleh diikuti. Ya, dan kesalahan itu ada yang fatal, ada yang tidak fatal. Ya, ada yang secara garis besar dia mengikuti akidahnya para sahabat, tapi ada beberapa yang tergelincir. Ada yang secara garis besar tidak ikut sahabat. Nah ini tentunya ya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Karena ada sebagian ulama yang memang ditoleransi, ya, karena mereka punya kebaikan yang sangat besar. Kemudian mereka punya akidah secara umum itu sesuai, tapi dalam masalah-masalah tertentu saja yang menyelisihi pemahaman sahabat, maka mereka tetap digolongkan ahlus sunnah wal jamaah. Misalkan ya, akidah ahlus sunnah wal jamaah itu kan tidak mentakwil. Tidak mentakwil dalam masalah asma wa sifat, ya. Allah itu bersemayam di atas arsy. Ya, betul, Allah bersemayam sesuai dengan keagungan Allah. Ada yang mentakwil, yaitu merubah maknanya. Itu maksudnya bukan bersemayam, tapi maksudnya menguasai arsy. Ada yang ulama yang terjatuh seperti itu. Tetap mereka dikategorikan ahlus sunnah wal jamaah, walau tergelincir di beberapa permasalahan. Contohnya siapa? Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ulama besar, ya, walau beliau tergelincir beberapa masalah dalam masalah akidah asma wa sifat, tapi tetap beliau digolongkan ahlus sunnah wal jamaah. Karena secara prinsip Islam secara umum dia sesuai, cuma ada beberapa perkara yang tergelincir. Karena begitulah seorang manusia tidak sempurna, ya. Kita pun sama, mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, tapi dalam masalah ibadah banyak yang tergelincir, ya. Ya, Pak, ya. Banyak yang tergelincir tidak sesuai, ya. Atau bahkan dalam masalah akidah ada yang mungkin tidak sesuai. Nah, tapi kita rujukannya tetap ahlus sunnah wal jamaah. Jadi patokannya adalah orang yang selalu mengikuti Rasulullah dan juga para sahabat. Patokan kebenarannya itu, ya. Karena kalau ada orang yang sudah patokannya kebenarannya itu adalah logika, itu sudah pasti sesat, ya. Patokan untuk menafsirkan Al-Quran itu bukan penafsiran sahabat, tapi sudah pakai logika orang ini, atau logika ilmuwan ini, atau logika filosof ini. Nah, ini sudah jelas sesat. Bahkan para ulama mengatakan ketika dua orang sahabat itu berbeda pendapat, tidak boleh menghadirkan pendapat yang ketiga. Ada dua orang sahabat berbeda pendapat, berarti sahabat juga berbeda pendapat? Iya. Kadangkala para sahabat sesama mereka juga berbeda pendapat. Kalau ada sahabat yang dua orang ini berbeda pendapat, tidak boleh kita ini menghadirkan pendapat baru. Tidak boleh. Kenapa?
kebenaran itu pasti di antara salah satu ini. Kalau tidak yang pertama ya yang kedua, pasti itu. Kalau kamu menghadir pendapat yang ketiga, pasti salah itu. Bisa dipahami ya, pasti itu sudah jelas sesat. Ada pendapat menafsirkan ayat Ibnu Abbas seperti ini, Ibnu Umar seperti ini. Tiba-tiba ada orang datang belakangan menafsirkan ayat ini, maksudnya ayat ini begini. Menyelisih dua pendapat ini, pasti ini pendapat yang sesat. Ya. Kalau mau pilih salah satu, ya. Pilih salah satu pendapat sahabat itu. Karena kebenaran ada di antara mereka berdua. Allahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu Pak ya. Sampun ada yang lain? Ya. Bolehkah kita menanam pohon di atas kuburan? Bolehkah kita menanam pohon di atas kuburan? Secara umum tidak ada larangan. Tidak ada larangan menanam pohon di atas kuburan, ya. Tapi kalau pohon itu diyakini ada sesuatu yang diagungkan, maka tentunya ini terlarang. Ya. Atau pohon tersebut sudah diagungkan, maka sebaiknya ditebang. Sebagaimana kita pernah membaca tentang Umar bin Khattab yang memerintahkan agar pohon yang digunakan untuk baiat kaum muslimin itu dipotong, ya. Karena orang-orang mengagungkan pohon tersebut, ya. Secara garis besar itu tidak ada larangan menanam pohon. Yang dilarang itu adalah apa? Memasang lampu-lampu hias, kemudian menulis batu nisan, membangun bangunan, mengecor kuburan, ya, mengecor apa namanya? Gijing, ya, mengecor kuburan. Nah, ini yang dilarang dalam agama Islam. Loh, menulis nama tidak boleh, dilarang. Terus sekarang gimana banyak kuburan yang ada namanya? Fungsinya apa Ustaz? Apa itu? Kalau tidak ada nama di situ, fungsinya bagaimana untuk mengetahui bahwa itu kuburan orang tua kita? Baik. Karena tujuan, ya, kenapa tidak boleh ada nama? Karena ada nama juga tidak ada fungsinya, gitu ya. Buat pendataan apa gitu, misalkan. Ini buat pendataan. Terus pendataan apa ini namanya ini? Buat mengenal kalau itu orang tua kita. Iya, orang tua kita. Bukan nama. Ya. Baik, karena tujuan asal dari kuburan itu adalah tempat untuk memakamkan mayit, ya, bukan untuk menaruh keluarga di tempat tersebut, bukan. Orang yang sudah meninggal dunia sudah tempatnya dianggap ini untuk jasad mayit. Sedangkan arwah orang tersebut sudah berada di alam barzah. Maka tempat kuburan itu sejatinya adalah tempat untuk kumpulan mayit, selesai. Apakah dikenali atau tidak dikenali itu nggak ada fungsinya. Apakah itu kita mengenal keluarga kita atau tidak, nggak ada gunanya. Kita ziarah kubur itu justru ziarahnya untuk seluruh kaum muslimin. Ziarah kubur itu sebetulnya bukan hanya ziarah kuburan keluarga. Namun para ulama membolehkan kalau seandainya kita berziarah ke kuburan keluarga, boleh. Tapi inti ziarah kubur itu ziarah ke seluruh pemakaman kaum muslimin, bukan hanya ke keluarga kita. Maka kuburan itu nggak dikenal atau tidak dikenal itu nggak ada fungsinya. Karena semakin lama semakin lama kuburan itu akan ditumpuk dan akan terus menaik supaya tidak makan tempat. Harusnya seperti itu. Semakin hari ini kan tanah semakin luas, semakin sempit. Tanah semakin mahal. Harusnya tidak perlu butuh lahan yang besar, yang banyak untuk kuburan. Satu lahan saja udah cukup berpuluh-puluhan tahun. Kuburan yang lama kemudian diuruk, diganti kuburan lagi.
ini selesai mengatasi solusi kuburan yang mahal, ya. Ini cukup sebetulnya, ya. Cuma tradisi kita di Indonesia belum seperti itu. Tradisi kita ini masih cuma tradisi, ya. Tradisi kita itu kuburan itu harus dikenal, harus keluarganya itu di mana kuburannya. Ya, itu tradisi, ya. Itu cuma tradisi. Kita tidak berbicara ini syariat. Kalau syariatnya dalam Islam, kuburan itu seperti apa sih? Ya, sama semuanya, ratakan aja dengan tanah, itu kuburan. Makanya lihat kalau di Baki, kuburannya ya rata semuanya, nggak ada bedanya. Semuanya rata, tidak ada nama sama sekali. Siapapun di situ, ya semuanya berkumpul di situ. Ya, itu kuburan. Dalam Islam seperti itu, contoh kuburan. Nah, kembali ke Indonesia, kuburan itu sudah ada tradisinya masing-masing. Jadi harus ada batu nisannya. Yang pengen pasang bangunan ya pasang, yang pengen bikinkan tutupan ya dibikinkan. Itu kembali kepada tradisi. Dan ini sebetulnya yang dilarang di dalam agama Islam. Ya, tradisi seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang ini ada sebagian kaum muslimin yang sudah mulai sadar kuburannya sudah biasa, ya, kuburannya biasa, terus tidak ada batu nisan, bahkan hanya ada batu saja. Alhamdulillah, ya. Apa menjadi syarat sekarang ini kasih nama di kuburan, di batu nisan? Apakah peraturannya harus seperti itu? Ternyata tidak harus. Jadi kita lihat sebagian kuburan kaum muslimin alhamdulillah sudah biasa. Bahkan kadangkala kuburan itu manfaatnya itu bukan untuk si mayit, tapi manfaatnya lebih kepada orang hidup. Contohnya apa? Sebagian orang membangun kuburan sebagus mungkin biar namanya terangkat. Bukan manfaat untuk si mayit, tapi manfaatnya untuk dirinya. Anak membangun kuburan orang tuanya dengan sangat mewah, bahkan mungkin dikuburkan di kuburan yang elit, tujuannya agar namanya itu viral. Ya, Pak ya. Manfaatnya bukan untuk si mayit, tapi manfaatnya untuk dirinya. Kebanyakan seperti itu. Harusnya dana untuk beli kuburan elit itu kalau diinfakkan untuk bangun satu masjid, itu manfaatnya untuk siapa? Untuk si mayit. Daripada dikuburkan di kuburan elit yang miliaran itu, mendingan ini dana saya bangunkan masjid atas nama orang tua saya. Ini manfaatnya mengalir sampai hari kiamat kepada si mayit tersebut. Tapi karena kadangkala cuma pengen dapat nama baik, pengen dapat nama besar, jadi kuburannya dibikin sebagus mungkin, tapi si mayit tidak dapat manfaat sama sekali. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada yang lain? Jadi kalau punya keluarga yang meninggal nanti dikasih nama atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Sampun atau ada yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.